Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilo dudua kau tatandanio tahoromato nami kami mogile tembok kita petinggai mempetigu kudu moleget kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Legedo Walipu Keponuku. Lagu Woyoripu Keponuku. Igianami tembo mopolitu ulang. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MSI. Yang kami hormati Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Haja Reni Alamajido, SPPK MKes. Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, Ibu Sinta Andriani Ningsih, Ketua DPRD Kabupaten Buol bersama Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Buol, para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Tengah, para pejabat pimpinan
tinggi pratama se-Kabupaten Buol, para kepala instansi vertikal se-Kabupaten Buol, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Buol, para dewan adat, para tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu. Dunun kita petinggai, mempesampai aku puji syukur, tahu-tahu kayangan Allah Hataya, Tuhan yang Maha Esa. Kita nigiannya tembo, kumasehato, sampai nagin kokotamon, aguno kumbua tambat kundia, atau tambat kareja, bokido adat, huelipu. Onun salasa, datum duyan puagu pitu. Ia gomei tahun duyan rihu duyan puagu limo. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dan berkumpul di tempat ini pada acara pembukaan Rembuk Budaya Kabupaten Buol. Hari ini Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025 dimulai. Tilo dudua kauta tandanio horomatami dia koput pamuyan kareja atau nukundia dunon kita petinggai kupesambeagin ketua panitia pelaksana tangguyanagi tangulio Dr. Anda Nur Aini MP Ali Ikia Tembo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana Ibu Dr. Anda Noviaini MP Ali. Laporan Ketua Panitia Rembuk Budaya Buol tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Tilo duduaka utat tandanio, tilo omukilan, para tokoh agama, tokoh pemuda, pemudi, dan seluruh rakyat Kabupaten Buol dimanapun berada, dan yang sempat hadir selaku pemilik sejati kedaulatan negara yang telah memberikan mandat kekuasaan pemerintahan kepada yang akan kami sebutkan dengan hormat. Bapak Taudoka Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bersama rombongan dan jajaran Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Bupati Buol dan Wakil Bupati Buol bersama Ibu, Bapak Raja Buol dan perangkat adat Kabupaten Buol, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol yang sempat hadir, para pemangku adat se-Sulawesi Tengah yang sempat hadir, Bapak-bapak Forum Komunikasi Daerah yang sempat hadir. Terima kasih dan penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah menyempatkan diri datang ke Buol untuk berbagi pengetahuan dengan kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat hadir untuk mengikuti kegiatan Rembuk Budaya Buol tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dengan berharap ridhonya, izinkan saya selaku Ketua Penyelenggara menyampaikan laporan singkat terkait penyelenggaraan kegiatan ini. Rembuk Budaya Buol tahun 2005 merupakan rangkaian program Bupati dan Wakil Bupati Buol periode 2025-2030. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Buol yang meliputi adat istiadat, nilai-nilai sosial, sejarah, bahasa, dan pengetahuan tradisional lainnya. Dengan maksud memperoleh pengakuan negara Republik Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kelangsungan adat istiadat serta hak asal-usul masyarakat sebagai bagian dari kekayaan nasional. Sejarah mencatat, Buol adalah salah satu daerah kabupaten di Sulawesi Tengah yang masih mempertahankan eksistensi kerajaan dan adat istiadat secara diwarisi secara turun-temurun sebagai sistem pemerintahan tradisional. Berangkat dari kesadaran historis inilah sehingga Bupati dan Wakil Bupati memandang penting untuk menguatkan adat istiadat dan hak asal-usul masyarakat Buol di tengah arus globalisasi dan menjadikan kegiatan Rembuk Budaya ini menjadi salah satu program 100 hari kerja pemerintah Kabupaten Buol dengan tema pengakuan adat dan hak asal-usul masyarakat Buol. Kegiatan Rembuk Budaya ini bertujuan untuk memberikan penguatan pengakuan terhadap lembaga adat dan tradisi masyarakat hukum adat, mempersatukan persepsi dan komitmen masyarakat adat dalam pelestarian budaya, menjadikan fondasi penyusunan peraturan daerah tentang penguatan pengakuan dan perlindungan budaya adat dan istiadat, menghidupkan kembali semangat budaya di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Peserta kegiatan terdiri atas para pemangku adat, pemuka masyarakat dan pemuka agama, perwakilan lembaga adat se-Kabupaten Buol, para pejuang dan pendiri Kabupaten Buol, akademisi, budayawan, dan pemerhati kebudayaan, unsur pemerintah, daerah dan organisasi masyarakat, perwakilan generasi muda, dan pelajar. Harapan besar yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah lahirnya gagasan dan rekomendasi strategis untuk pengakuan, penguatan, perlindungan budaya dan hak asal-usul masyarakat di Kabupaten Buol dengan rincian sebagai berikut. Tersusunnya struktur kelembagaan adat Kabupaten Buol yang representatif, terdokumentasinya data budaya, tradisi dan kesenian Buol, tersusunnya rekomendasi resmi untuk kebijakan budaya daerah, dihasilkannya dokumen usulan peraturan daerah terkait budaya adat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, tersusunnya struktur kelembagaan adat Kabupaten Buol yang representatif, terpilihnya 9 orang Dewan Adat melalui mekanisme rembuk, tersusunnya program kerja Dewan Adat untuk 3 tahun ke depan. Akhir kata, atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Buol, seluruh narasumber dan peserta, para pemangku adat, sponsor dan mitra kegiatan lainnya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nur Aini MPLI atas laporannya. Potinggai pe makito mogi dungog oyo kupu pesambe ni madikatun ribu oyo tangwe nagi dengan hormat tangulio Tiamoto Muhammad Sarip Turungku Igia Tembo. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Raja Buol kepada Bapak Muhammad Syafri Turungku,
dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Yang saya muliakan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah bersama Ibu Wakil Gubernur, bersama rombongan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Buol bersama Ibu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Buol yang sempat hadir, Forkopimda bersama Ibu yang sempat hadir, para pemangku adat se-Sulawesi Tengah yang sempat hadir, para narasumber, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh peserta dan undangan yang saya hormati. Pertama-tama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan percaya atas kebesarannya, saya selaku sesepuh adat Raja Buol mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah diberikan berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Taudoka Gubernur dan Wakil Gubernur serta hadirin yang saya muliakan, dengan penuh rasa syukur dan itu pula saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian dalam suasana yang penuh kehormatan pada kegiatan yang sangat mulia ini, Rembuk Budaya tahun 2025. Sebagai Raja Buol, pemangku adat tertinggi dalam tatanan masyarakat hukum adat Kerajaan Buol, saya menyambut baik dan menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Rembuk Budaya adalah napas kehidupan bagi kelangsungan warisan adat, dan forum ini adalah bentuk nyata dari semangat menjaga dan mewariskan nilai-nilai leluhur kita. Hadirin yang saya hormati, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan penunjuk arah masa depan. Di dalamnya hidup nilai, norma tata kelola sosial, serta martabat masyarakat Buol. Tugas kita bukan melestarikan tetapi juga menghidupkannya dalam keseharian dan kebijakan dalam pendidikan generasi penerus. Saya memandang kegiatan ini sebagai permusyawaratan tertinggi masyarakat adat Buol yang menghimpun sebagai pemikiran untuk merancang masa depan budaya kita. Disinilah kita tetapkan kembali struktur lembaga adat, susunan program kerja budaya, dan merumuskan rekomendasi penting sebagai dasar hukum dan kebijakan daerah. Saya juga mengajak
seluruh peserta rembuk budaya untuk menjaga semangat persatuan, musyawarah, dan kearifan lokal. Dalam adat kita, bicara bukan untuk memenangkan diri, tetapi untuk menyatukan kehendak dan memuliakan nilai. Mari kita utamakan kebersamaan dan tinggalkan segala bentuk kepentingan pribadi. Khusus kepada generasi muda, saya titipkan pesan agar tidak malu menjadi orang Buol. Pelajarilah sejarahmu, bahasamu, musik dan tarianmu, adat dan sopan santunmu, karena di sanalah letak kekuatanmu. Hadirin yang saya muliakan, saya mendukung penuh hasil-hasil rembuk budaya, termasuk pembentukan Dewan Adat Kabupaten, penyusunan program kerja 5 tahun, dan usulan peraturan daerah tentang perlindungan budaya dan hak-hak masyarakat adat. Insya Allah saya siap menjadi pelindung dan pengayom agar segala keputusan hasil rembuk ini terlaksana dengan baik dan bijak. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buol, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang telah menghidupkan forum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat baik dan usaha kita bersama dalam menjaga marwah budaya, harga diri adat, dan kemuliaan masyarakat Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam budaya. Tilo dudua kau tatandanio, duno kita potinggai, mongi dungok, kupo pesamben di Bupati Noto, huo, tangwe nagi tanguria dengan horomato, tiamoto, Ris Haryudi Tribowo, igiana mitempo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Buol kepada Bapak Ris Haryudi Triwibowo. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sulteng Nambaso, Buol, berani, hebat untuk kita semua. Pertama-tama yang sama kita hormati dan banggakan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Anwar Hafid MSI beserta Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ibu Dr. Reni Al Lamajido beserta seluruh pimpinan OPD dari provinsi yang alhamdulillah cetak sejarah Sulawesi Tengah baru kali ini ada semua rombongan provinsi datang di satu kabupaten. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Raja Buol dan Permaisuri Raja Buol beserta seluruh elemen kerajaan dan Dewan Adat yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Buol beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR yang berkesempatan hadir, juga forum komunikasi pimpinan daerah hadir Bapak dan Lana dan anak dari Toli Toli Buol, Bapak Dandim juga Toli Toli Buol,
Bapak Kajari, juga ada Bapak mewakili Kapolres, ada Bapak Pengadilan Negeri, juga Bapak Kalapas beserta Ibu dan seluruh rombongan. Tilo Dudiyaka Utato Tandanio yang saya hormati dan banggakan, para pimpinan OPD, pemerintah Kabupaten Buol beserta seluruh camat, seluruh kepala desa, BPDes, dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hati saya tetap hormat dan cinta pada Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan wartawan dan seluruh undangan yang berkesempatan hadir. Pertama-tama, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bahwa bukan hanya wajah yang sumringah, mulut yang tersenyum, alam pun hari ini meneduhkan posisi kita. Tidak hujan, tidak panas. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda-tanda Allah merahmati dan memberikan berkahnya pada pertemuan kita. Kedua kalinya sebagai muslim, salawat dan taslim semoga tercurah kehadiran manusia agung Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan tercurah kepada kita sekalian, dan kita di yaumil akhir kelak dianggap sebagai pengikut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kemudian di belakang beberapa saat lalu kita diskusi tentang rembuk budaya atau pertemuan apapun, pasti yang terbersit di kepala kita undangan, hadir, duduk, makan-makan, foto-foto, ngobrol, makalah, pulang, dan tidak ada hasilnya. Insya Allah rembuk budaya kali ini tidak. Kita berniat hasil dari rembuk budaya kali ini di Buol akan melahirkan semacam konsensus bersama terkait masalah keputusan rekomendasi yang insya Allah akan dipakai oleh pemerintah daerah, diusulkan kepada DPRD untuk menjadi peraturan daerah. Apa itu? 1. Penguatan kelembagaan kerajaan dan Dewan Adat. Kita tahu sendiri bahwa sebelum Republik hadir tahun 1945, Buol kita sudah ada kerajaan. Buol kita sudah pernah ada perjanjian dengan VOC di Batavia tahun 1905 yang menghasilkan 3.000 lebih ton emas dibawa ke Belanda setiap tahunnya. Rekomendasi politik atau rekomendasi budaya pun yang akan dilahirkan oleh rembuk budaya adalah kedua, insya Allah terbentuknya Dewan Kesenian Buol untuk melakukan penguatan-penguatan terhadap seni dan budaya kita di Kabupaten Buol. Yang ketiga, insya Allah melahirkan rekomendasi tentang lahirnya peradilan adat. Bapak Ibu, untuk ini alhamdulillah kita belajar dari saudara kita dari Kabupaten Sigi, Donggala, dan Palu, bahwa jika ada kesalahan di masyarakat kita terkait masalah tipiring atau tindak pidana ringan, cukuplah dibawa ke peradilan adat, jangan dibawa ke peradilan positif. Karena di situ ada nilai-nilai pelajaran budaya. Dan dihukum dengan gifu atau denda. Janganlah hukuman badan yang kemudian membuat anak-anak kita frustasi dan malu menatap masa depannya. Yang keempat, insya Allah dari rekomendasi politik ini atau rekomendasi budaya akan lahir literasi atau penguatan literasi adat bahasa Buol. Insya Allah izin Pak Gub, Bu Agub, kami mau nanti di sekolah dasar kita dan sekolah SMP menengah pertama sederajat, bahasa Buol akan menjadi kurikulum muatan lokal yang akan dipakai di sekolah-sekolah tersebut. Bapak Ibu sekalian, Pak Gub, Bu Agub, semuanya kami laporkan dalam rembuk budaya ini menghadirkan utusan-utusan dari desa, yaitu sebanyak 5 atau lebih tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama, untuk sama-sama mencapai kesepakatan terhadap masalah rekomendasi tadi yang sudah kami sebutkan. Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur. Karena saya terbawa Pak Gub selalu ngomong, di provinsi ada 2 gubernur. Kalau gubernur kesehatan berarti Ibu Wakil Gubernur. Mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan ini berlanjut. Juga kami laporkan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, insya Allah Buol siap mendukung sepenuhnya semua program berani, 9 program berani. Dan Buol juga siap
mendukung asta cita Bapak Presiden yang ternyata linier dengan 9 program beraninya Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Untuk di Buol ada 7 program hebat, tetapi nanti kita sampaikan supaya tidak panjang-panjang. Insya Allah mudah-mudahan Buol siap berkolaborasi, berelaborasi, dan kami Bupati Buol siap terpimpin Pak Gub. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tilo dudu ya kau tanda nio horomat ami dia koput. Petinggai pema kita mau gidungok oyok pesampe ni Gubernur Sulawesi Tengah. Dungan nakon memuko kareja boki do adat huelipu ikiana mi tembo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka Rembuk Budaya Kabupaten Buol dengan resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSc. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham sallu wan nasu niyam. Sadaqallahul azim wa sadaqu rasulil karim. Yang mulia Raja Buol bersama permaisuri dan seluruh perangkat kerajaan dan dewan hadat yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan, Bupati Buol bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, Wakil Bupati Buol yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPRD Kabupaten Buol bersama seluruh anggota DPRD. Yang saya hormati dan saya banggakan, tokoh-tokoh adat seprovinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Buol, para camat, para kepala desa, para ketua BP desa, hadirin wal hadirat, seluruh warga masyarakat Buol yang saya cintai dan saya muliakan, dan juga kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada, baik yang ada di Kabupaten Parigi Motong, di Kabupaten Toli-Toli, dan di Kabupaten Buol. Izinkan saya pada kesempatan ini, sebelum saya memulai sambutan pada kesempatan yang baik ini, saya hadir di Buol ini
bersama rombongan. Yang pertama, saya didampingi oleh seorang Sri Kandi yang sangat luar biasa, seorang perempuan tangguh Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Alamajido, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merangkap Gubernur Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdiri Ibu. Juga hadir pada kesempatan ini para pimpinan perangkat daerah. Kalau saya sebutkan ini sampai malam baru selesai, karena lengkap hadir ini semua. 48 kepala dinas, kepala badan hadir di Buol pada hari ini, kosong kantor gubernur. Juga hadir menyertai saya Kepala Direktur Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. Juga hadir di sini Kepala Bulog Provinsi Sulawesi Tengah. Dan di belakang Direktur BPJS Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Badan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir ya? Siapa lagi? Ya? Ya? Lengkap. Ini rombongan saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus Pak Raja dan seluruh perangkat adat. Hari ini saya sangat berbahagia. Sebuah kebahagiaan yang saya nyatakan dan buktikan pada hari ini. Kabupaten Buol ini adalah kabupaten pertama kunjungan kerja saya sejak saya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bagi saya Buol ini bukan daerah yang baru saya kunjungi. Sejak saya sebelum anggota DPR RI, saya sudah bolak-balik di Buol ini. Sudah tidak terhitung, kira-kira sudah hampir 10 kali saya bolak-balik di Buol ini. Tapi hari ini kehadiran saya sungguh istimewa rasanya. Karena dari bandara tadi banyak sekali yang sambut sampai di jalan. Sampai di kota Buol juga disambut dengan penuh hangat oleh Raja Buol. Bahkan diberikan gelar lagi hari ini sebagai Taudoka. Terima kasih Raja Buol yang telah memberikan begitu besar penghargaan kepada saya. Insya Allah gelar ini akan saya sandang dengan penuh rasa bangga, dan saya akan buktikan bahwa saya pantas menyandang gelar ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, juga saya ingin menyampaikan rasa sekagum saya kepada Bapak Bupati Buol dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Buol. Ada Pak Kajari, Pak Dandim, dan Lanal, Pak Kapolres, dan seluruh instansi vertikal yang begitu memiliki program yang sangat mulia, yang sejalan dengan program gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak Bupati yang telah bersedia menerima kunjungan pertama Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, selaku pribadi dan pemerintah Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Buol dalam menyelenggarakan Rembuk Budaya ini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang dan melestarikan tradisi, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berdialog, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret
dalam memperkuat ketahanan budaya daerah. Rembuk Budaya Bukit Hadat Kabupaten Buol ini mengusung tema untuk penguatan ketahanan budaya Ripu Koponuto Tanda Nio, menjadi momen yang sangat berharga untuk kita semua dalam memperkuat identitas budaya daerah, terutama di daerah di tengah globalisasi yang terus berkembang pesat. Di dalam salah satu program Berani ini Bapak Ibu sekalian bersama Anwar Reni, singkatannya ada namanya Berani Berkah. Berani Berkah ini programnya adalah menjadikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai religius di dalam kepemimpinan pemerintahan di Sulawesi Tengah. Kalau dua landasan ini ada di dalam pemerintahan, saya yakin dan percaya Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol ini pasti akan maju. Kearifan lokal dan nilai-nilai religius. Saya pernah melakukan penelitian secara ilmiah bahwa ternyata kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya itu menjadikan masyarakat tangguh, menjadikan pemerintahan kuat karena dilandasi oleh ketangguhan masyarakat yang dilandasi dipayungi oleh nilai-nilai budaya. Maka salah satu program dari Berani Berkah adalah ingin mensupport, mendukung sepenuhnya peningkatan nilai-nilai kearifan lokal di Provinsi Sulawesi Tengah ini, sehingga kita tidak akan hilang identitas kita sekalipun di dalam pergaulan globalisasi yang luar biasa pesatnya saat ini. Negara-negara maju itu menjadi tumbuh berkembang karena mereka menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal itu dalam sistem pemerintahan mereka. Kita ambil contoh misalnya Jepang, Thailand. Ini saya teliti. Ternyata mereka nilai-nilai budaya itu dia internalisasi di dalam peraturan negara mereka. Bahkan kalau di Jepang itu menjadi undang-undang. Hukum-hukum adat istiadat itu menjadi undang-undang yang memiliki kekuatan formal, yang bisa memiliki kekuatan memaksa bagi masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturan adat. Demikian juga di Thailand misalnya juga seperti itu. Di Indonesia ini masih banyak daerah yang memiliki seperangkat aturan-aturan adat yang begitu dihormati oleh rakyatnya. Salah satu contoh misalnya tadi sebut Pak Bupati, ada namanya GIFU, hukum adat yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar nilai-nilai sosial budaya di tengah masyarakat. Di Sulawesi Selatan di mana tempat saya dulu bekerja, di sana ada namanya satu kampung di Bulukumba, namanya di daerah Kajang. Itu luar biasa. Hukum adat itu sepertinya jauh lebih ditakuti daripada hukum formal. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Raja Buol dan seluruh Tengah ini, mudah-mudahan saya akan mendukung sepenuhnya agar nilai-nilai budaya ini kalau bisa kita internalisasi di dalam sistem pemerintahan, dimasukkan, diperkuat dengan aturan daerah dalam bentuk peraturan daerah, sehingga ini ada kekuatan untuk bisa menjadikan masyarakat taat dan tunduk kepada aturan-aturan itu. Yang kedua, program Berani Berkah itu adalah nilai-nilai religius. Kami telah mengeluarkan edaran di Provinsi Sulawesi Tengah ini
untuk bagi yang beragama Islam untuk menghormati waktu-waktu sholat. Ketika waktu sholat tiba, tidak ada acara pemerintahan yang berlangsung, tapi semua dihentikan dan kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nilai-nilai budaya dan nilai religius ini hidup di tengah masyarakat, pasti keberkahan akan turun di negeri yang kita cintai ini. Saya ingin mengutip sebuah firman Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Rabbahazal bait, sembah aku, kata Allah, di rumahku, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya akan hilangkan rasa takutmu dan saya akan hilangkan rasa laparmu. Ini Allah yang bilang. Kalau kita mau tidak ada rakyat yang kelaparan, kalau kita mau tidak ada rakyat yang ketakutan, maka Allah bilang resepnya cuma satu, Rabbahazal bait, sembah aku di rumahku. Maka kata Allah, saya kasih kamu dua hal. Dengan kita melaksanakan ini, saya hakul yakin kalau nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya hidup di tengah masyarakat, adab-adab akan berlangsung, pergaulan akan selalu dilandasi dengan adab-adab kesusilaan. Maka saya hakul yakin Sulawesi Tengah ini akan maju di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekali lagi saya melalui program ini, kami akan memberikan juga dana hibah dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada seluruh keraton-keraton yang masih aktif dan masih hidup di Provinsi Sulawesi Tengah ini, termasuk Keraton Raja Buol. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, juga pada kesempatan yang baik ini izinkan saya bertepatan di 100 hari kami bertugas menjadi gubernur dan wakil gubernur, yang juga Bapak Bupati bersamaan saya 100 hari. Saya ingin menyampaikan beberapa program yang sudah berjalan sesuai dengan janji kampanye pada saat itu. 9 berani, ada 2 berani yang sudah berjalan. Yang pertama berani cerdas. Mulai tahun ajaran ini saya sudah instruksikan seluruh kepala sekolah, baik SMA, SMK, SLB, bahkan kami sudah bekerja sama dengan SMA, SMK swasta, bahkan madrasah. Tadi pagi sebelum saya ke Buol, saya sudah bertemu dengan kanwil agama untuk membahas agar mereka yang sekolah di SMA, SMK, SLB tidak boleh lagi ada pungutan 1 sen pun di sekolah itu. Harapan kita dengan adanya program ini, maka tidak ada lagi anak-anak kita yang tamat SMP yang tidak bisa melanjutkan di SMA. Bapak Ibu tahu, di Sulawesi Tengah ini ada 430.000 anak-anak SMP yang tidak lanjut di SMA. Lama sekolah kita di Sulawesi Tengah ini baru 9 tahun. Artinya rata-rata penduduk Sulawesi Tengah ini hanya berijazah SMP. Menyambut program Bapak Presiden 2045 Indonesia Emas, maka gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh para bupati, maka mulai tahun ini kita memprogramkan bantuan kepada semua sekolah SMA supaya mereka tidak lagi memungut, sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak melanjutkan anaknya di SMA, SMK atau yang sederajat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di SMK, khusus SMK,
Kami juga membebaskan biaya prakerin, uji kompetensi. Jadi tidak perlu lagi orang tua susah, anaknya kuliah di SMA, di SMK, setiap kelas 11 harus bayar biaya prakerin, kelas 12 harus bayar biaya uji kompetensi. Semua itu kami sudah bayarkan di sekolah masing-masing, sehingga tidak perlu lagi memungut di masyarakat kita. Ini program Berani Cerdas. Harapan kita bahwa kalau ini berlangsung 2045, rakyat Sulteng ini insya Allah rata-rata minimal berijazah SMA. Tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, tahun ini juga, mulai tahun ajaran ini, kita telah menyediakan bantuan beasiswa bagi seluruh mahasiswa kita yang kuliah baik di negeri maupun di swasta, baik di Indonesia, di Sulawesi Tengah maupun di luar Sulawesi Tengah. Saat ini pendaftar beasiswa Berani Cerdas sudah mencapai angka 80.000 orang. Harapan kita bahwa dengan adanya kesempatan beasiswa ini, maka mereka yang cerdas-cerdas, mereka yang punya keinginan besar kuliah tapi terbatas karena orang tua tidak mampu menyekolahkan mereka, maka Berani Cerdas hadir untuk mengubur pesimisme mereka, untuk mengubur apa menjadi ketakutan mereka untuk duduk di bangku kuliah. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Buol, sambut program ini. Silakan yang mau kuliah di Gorontalo, di Manado, kalau itu lebih dekat silakan. Silakan, sudah ada pendaftaran yang kita buka. Ini harapan kita tahun ini, kalau 80.000 orang ini semua memenuhi syarat. Syaratnya cuma 2. 1, orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa. Silakan Pak Desa mau kasih keterangan, Pak Desa punya wewenang itu. Yang kedua, mereka yang berprestasi IP 3,7 ke atas, maka siapapun dia, mau anaknya Pak Bupati juga, kalau IP-nya di atas 3,7, maka dia berhak mendapatkan beasiswa itu. Bahkan beasiswa ini Bapak Ibu sekalian tidak merata, sesuai dengan jurusan di mana dia kuliah. Ada anak-anak kita yang tinggi, yang paling tinggi beasiswanya itu yang kuliah di kedokteran. Itu 20 juta per semester. Anak-anak kita yang mau kuliah di kedokteran, Bapak Ibu silahkan. Karena Gubernur Kesehatan punya program 1 desa 1 dokter. Kita berikan biaya SPP-nya 20 juta per semester. Cuma jangan lagi komiu kasihan minta uang kos, minta uang buku. Kita tidak tanggung itu. Yang kita tanggung itu cuma uang UKT-nya. Ini program Berani Cerdas yang sudah kita umumkan, kita launching tanggal 13 April yang lalu. Yang kedua, Berani Sehat. Ini program saya kira sudah banyak berjalan, tapi ada satu hal yang spesial dari program ini. Sulawesi Tengah ini seluruh rakyatnya kita sudah tanggung BPJS-nya. Masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang rentan, belum memiliki BPJS, atau mereka yang sudah menunggak, tadinya mampu membayar BPJS tapi setelah mungkin hilang pekerjaan mereka tidak lagi bisa membayar BPJS, maka ini kita tanggung. Kerjasama dengan para bupati, kita jadi jaminan di BPJS. Insya Allah besok ini kami akan rapat kerja dengan bupati dan semua kepala dinasnya untuk mencarikan solusi supaya kalau ada rakyat kita yang mati BPJS-nya,
Sesuai aturan BPJS, kalau dia pergi berobat maka dia harus membayar dendanya dan menunggu 14 hari baru bisa aktif. Alhamdulillah atas kerja keras kita dengan para bupati, kita sudah MOU dengan BPJS. Jadi kalau ada yang BPJS-nya menunggak atau belum punya BPJS sama sekali, sakit, pergi berobat di puskesmas, di rumah sakit, di mana saja, maka saat itu juga BPJS-nya aktif, bisa diobati, tidak perlu menunggu 14 hari. Ada yang tanya siapa yang tanggung itu pembayaran dendanya? Dendanya tetap dibayar oleh yang bersangkutan, tapi bisa dicicil pelan-pelan. Tapi aktivasinya itu ditanggung oleh gubernur. Jadi seluruh Sulteng ini kita sudah menanggung setiap bulan 3.000 rakyat yang menunggak. Sudah berjalan beberapa bulan itu. Setiap bulan ada 3.000 lebih. Bahkan dengan Berani Sehat ini datang, rumah sakit yang tadinya cuma 100 orang setiap hari meningkat menjadi 200 bahkan 300 orang setiap hari. Karena menikmati program Berani Sehat ini. Tentu kami sadar dalam perkembangannya pasti masih banyak hambatan. Maka saya besok dengan para bupati dan Pak Bupati kami akan rapat. Kami datang di sini ini Bapak Ibu sekalian, saya bawa semua kepala dinas saya. Saya bilang nanti besok satu-satu kepala dinas kesehatan bicara dengan kepala dinas kesehatan sampai tuntas, 1 hari full sampai malam. Bicara, kami datang ini bukan datang untuk menggurui para kepala dinas di kabupaten, tapi kami ingin datang untuk bertanya kepada mereka, program kita sejalan, apa kekuranganmu, maka pemerintah provinsi akan menutupi kekurangan itu sehingga rakyat kita bisa terlayani dengan baik. Ini model yang kita lakukan karena kami sadar sebenarnya gubernur ini Pak Bupati tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu bupati. Maka kita datang di sini dengan model ini, mudah-mudahan di Buol ini pelayanan pemerintahan akan berjalan. Karena bukan seorang diri bupati, tapi ada gubernur yang akan membantu bupati sepenuhnya. Juga kita kemarin sudah ada program juga menghapus denda kendaraan. Saya tidak tahu di Buol ini Pak Kadis berapa besar, berapa banyak yang mendaftar yang memanfaatkan fasilitas itu. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan beban masyarakat. Kemudian kita ada program Berani Lancar. Nah ini Pak Desa, ini program infrastruktur, jalan, air minum, ya, fasilitas lingkungan dan sebagainya, perumahan yang tidak layak huni. Nanti besok kita cerita. Besok pembukaan ada Pak Desa. Ya. Saya ingin sekali Pak Desa seperti penyampaian saya mau Pak Desa itu tidak pesimis dengan musrembang. Tiap tahun musrembang, tapi banyak yang tidak bisa diakomodir. Akhirnya Pak Desa bilang malas itu musrembang, tidak ada gunanya. Maka Pak Desa tenang saja, yang gubernur ini mantan kepala desa. Ya. Jadi paham betul penderitaannya Pak Desa. Ya. Besok kita akan bicara di kantor gubernur. Kemudian ada Berani Menyala. Nah, ini program listrik. Kita masih ada 89 desa di Sulawesi Tengah ini belum masuk listrik. Nggak tahu di Buol. Nanti besok kita cek. Kalau masih ada desa di Buol ini yang tidak masuk listrik, maka itu menjadi program prioritas bagi pasangan Berani ini. Kemudian juga ada masyarakat kita sudah ada listrik, tapi kasihan tidak bisa membayar meteran untuk punya listrik di rumahnya. Masih banyak rakyat kita seperti itu. Ini juga program Berani Menyala itu. Ada Berani Berdering. Masih ada 606 desa di Sulawesi Tengah yang belum punya signal di desanya. Ini juga menghambat proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah kita.
Ini menjadi PR, nanti kita akan bicarakan besok dengan Pak Bupati. Ada juga berani panen raya. Ini berkaitan dengan para petani. Kita akan bicara di BOL ini petaninya mau apa sebetulnya, mau berkebun, mau bersawah, atau mau apa. Nanti kita petakan sehingga kami bisa membantu Bupati sepenuhnya dengan kewenangan yang kami miliki. Kemudian ada berani tangkap banyak. Ini buat nelayan kita. Ini kita Bapak Ibu sekalian ada 4 perairan di Sulawesi Tengah. Ada perairan namanya Teluk Tolo. Di daerah Banggai ke sana Morowali itu namanya Teluk Tolo. Ada Teluk Tomini, ini daerah Parigi Motong. Ada Selat Makassar dan ada satu apa Pak Kadis? Ada Laut Sulawesi, ini daerah BOL ini. Ini Laut Sulawesi. Ini semua perairan kita. Tapi jujur perairan ini bukan kita yang jadi raja di laut, tetapi orang luar yang jadi raja di laut. Nelayan kita tidak berdaya karena mereka tidak memiliki alat tangkap yang memadai seperti yang dimiliki oleh nelayan-nelayan dari luar. Maka program gubernur ini akan memberikan bantuan alat tangkap modern kepada nelayan kita sehingga mereka akan menjadi raja di 4 perairan ini. Itu cita-cita kita, nanti kita akan bahas dengan Pak Bupati pada saat besok. Terus ada namanya program berani berintegritas. Ini berkaitan dengan pelayanan birokrasi. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan berani berkah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap insya Allah dengan rapat kerja besok yang akan kami lakukan, mudah-mudahan saya yang telah diamanahkan oleh rakyat BOL jadi gubernur dan wakil gubernur kabupaten dengan perolehan suara tertinggi di Sulawesi Tengah, 64%. Maka saya bilang tadi sama Raja BOL, saya juga tahu diri Pak Raja, karena banyak suaranya ya, jadi pasti saya ingat terus. Nah, oleh karena itu saya datang di sini memulai kunjungan kerja saya. Mudah-mudahan apa yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada saya dan Ibu Reni mudah-mudahan tidak mengecewakan dalam 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, juga BOL ini punya potensi yang sangat besar. Kita punya perkebunan, kita punya sawah yang luas. Tahun ini kita membangun di sini ada Pak Kadis Cikasda. Ya, kita tahun ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar di irigasi air terang. Ya. Mudah-mudahan ini bisa. Kemudian juga kami juga ada program namanya di perkebunan ya. Bagi-bagi bibit sawit gratis. Sehingga masyarakat kalau ada yang mau menanam, ada kebunnya silahkan. Kemudian ada juga program di BOL ini daerah penghasil tambang emas, tadi Pak Bupati bilang. Tapi saya bilang mudah-mudahan emas yang ada di BOL ini memberi kesejahteraan kepada masyarakat, bukan sekelompok orang. Maka saya bilang Pak Bupati bikin koperasi, tapi koperasinya adalah masyarakat desa. Jangan koperasi yang atas namakan masyarakat desa, tapi sesungguhnya bukan masyarakat yang ada di desa itu. Saya akan memberikan izin IPR namanya, sepanjang koperasi itu benar-benar milik desa, bukan milik sekelompok orang. Karena itu Pak Desa nanti kalau bikin koperasi merah putih, kalau sudah jadi, ini dipantau baik-baik, karena kita berharap milik kita ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten BOL. Apalagi tadi Raja sudah menyampaikan kepada saya, kita akan support Pak Bupati sehingga kekayaan alam yang ada di daerah ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sini. Kabupaten BOL ini adalah kabupaten yang satu kandungan undang-undang dengan kampung saya.
Kabupaten Morowali. Ini satu umur dorang ini, satu rahim di Undang-Undang 99. Saya berharap mudah-mudahan, karena sekarang Morowali saya tidak perlu urus lagi. Ini pada daerah paling jauh juga, hampir sama dulu jauhnya Buol dengan Morowali. Kalau orang Palu bilang pergi di Morowali itu 4B, sama dengan pergi di Buol juga 4B. Bangka, Bengko, Bongko baru tiba di Buol. Morowali juga begitu. Nah, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan Morowali tiap hari pesawat lancar. Mudah-mudahan juga Buol tiap hari pesawat lancar. Ya. Inilah beberapa penyampaian saya. Sekali lagi kami senantiasa mengharapkan dukungan dari seluruh tokoh-tokoh adat. Semoga saya dan Pak Bupati bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan tugas ini mohon doa sehingga kami selalu sehat dan sehingga bisa memantau semua apa yang menjadi program-program pemerintah. Saya berharap kerjasama dari semua kepala puskesmas, Pak Desa, Pak Camat. Mari kita bersama-sama mengawal program Berani Cerdas dan Berani Sehat ini, karena ini program yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan memohon ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, acara Rembuk Budaya Bukit Hadat di Kabupaten Buol Rabu 27 Mei 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mohon izin Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Sampai mate dilakori patangu, terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur Sulawesi Tengah untuk dapat melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya secara resmi Rembuk Budaya Kabupaten Buol. Dan kami undang dengan hormat Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Buol, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, Ketua DPRD Kabupaten Buol, Raja Buol, Permaisuri, dan Ibu Wakil Bupati Buol untuk dapat mendampingi Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Dengan dilakukannya pemukulan gong, telah resmi dibuka acara Rembuk Budaya Kabupaten Buol. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bisa langsung melakukan sesi foto bersama. Baik, sesi foto saya pandu dari sini. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh tangan di kepala di depan dada Bapak dan Ibu. Ya, saya pandu, mohon izin. 1, 2, 3. Baik, sesi foto selesai. Kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Buol, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, Ketua DPRD Kabupaten Buol, Raja Buol, Permaisuri, dan Ibu Wakil
Wakil Bupati Buol untuk kembali ke tempat semula. Izin protokol, saya ambil alih sedikit ya. Saya juga tadi di dalam rombongan saya ini ada yang spesial. Ternyata dalam rombongan saya ini hadir juga pejabat sementara Bupati Buol, Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Muhlis. Ya. Tilu dudua kau tatanda niyo hormata media koput. Dunon kita petinggai mogila ko doa tatau kayangan Allah Ta'ala. Doa pesambe tangguin lagi dengan hormat. Rifai Naukoko sarjana agama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran seluruh rangkaian acara Rembuk Budaya Kabupaten Buol, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Rifai Naukoko SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi pinta kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini saya pimpin sesuai dengan agama Islam dan untuk agama selain Islam agar menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan rahmat dan karunia-Mu, kami berkumpul dalam kegiatan pembukaan budaya Bukit Hadat Kabupaten Buol tahun 2025. Jadikanlah rembuk budaya ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, bermanfaat dalam upaya pelestarian budaya, khususnya budaya Buol, menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki, sehingga budaya Buol tidak lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh usia, dan takkan layu hilang di bumi. Ya Allah Tuhan, pemilik segalanya, kami sampaikan permohonan harapan ini terangkai dalam doa yang tertuju semata hanya kepadamu. Kami adalah bagian dari bangsa Indonesia, bangsa besar yang telah Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila, berjiwa keagamaan, bangsa yang hirup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Berilah kami kekuatan lahir dan batin. Mo sehato botangan, mo sehato pikiran, mo potetu koryok, mo potetu kakambang, kokambang, mo potetu didigum, mo tiomo ripu woyo, ripu mo pio, ripu mo dami, ripu barakato, ripu rahmato Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhan yang maha mempersatukan, kuatkanlah ikatan antara kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan dan keamanan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi di antara kami agar saling merawat persaudaraan,
sekaligus saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Satukan hati kami, padukan langkah kami semata karenamu. Janganlah engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan untuk agama, negara dan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, melalui kegiatan rembuk budaya ini, satukanlah pikiran kami, perasaan dan hati kami dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Dunon kito mototoyoman, mopoponuan, agu morionungan, mopotetu, mopokelek, kumoterigutat, mopokelek kokambang, motutunugan, mobobotukan, moama, motiumo, kumopio. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kami berlindung dari azab-Mu di dunia dan di akhirat. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa para pahlawan kami, ampuni dosa para pemimpin kami, ampuni dosa guru-guru kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa syrif anna min adzabil kubur innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilurudu ya kau tatanda nio kareja popo ayat pako. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke acara istirahat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sambil istirahat, panitia menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Kelanjutan daripada pembukaan rembuk budaya pada sore hari ini, besok jam 8 akan dilanjutkan dengan sidang-sidang dan paparan para doktor yang berasal dari Universitas Tadulako. Para sejarawan akan memberikan kejelasan-kejelasan tentang adat yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Atas nama panitia menyampaikan undangan sekali lagi untuk besok kita bersama-sama di aula kantor Bupati Buol. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tilo duduk kau tatandanio. Mogile tembo, mogaya gambar petinggai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya foto bersama. Mohon izin kami undang Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Buol, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, Ketua DPRD, Raja Buol, Ibu Permaisuri, Ibu Wakil Bupati Buol, dan seluruh tamu undangan untuk dapat melaksanakan foto bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Dan mohon izin untuk seluruh tamu undangan yang berada di tenda agar bisa berdiri dan melaksanakan foto bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Mohon izin Bapak dan Ibu bisa merapat ke arah Bapak Gubernur, rapat ke tengah. Bapak dan Ibu mohon maju Bapak dan Ibu. Dan kami informasikan untuk seluruh media wartawan dalam sesi pengambilan gambar bisa melakukan dari atas panggung. Sekali lagi kami undang untuk seluruh Bapak Ibu, Kepala Desa, Camat, Lurah, dan mohon izin untuk seluruh pimpinan OPD se-Kabupaten Buol bisa melaksanakan foto bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Iya. Mindambo kupesambe yang kulo dua kau tatandanio undangan no hadiragi kita mogaya gambar petinggai ikiana mi tempo. Ya, untuk sesi foto bersama kita bagi dengan 2 sesi. Untuk sesi foto bersama, sesi pertama saya pandu dari sini 1, 2, 3. Sekali lagi bisa tangan dikepal di depan dada Bapak dan Ibu. Saya pandu mohon izin 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi foto sesi pertama dan kami undang untuk sesi kedua bisa bergabung dari Dewan Adat se-Kabupaten Buol. Iya. Mindambo tilo dudua kau tatandanio undangan hadiragia tambat kundia kamamari mugile waktu mogoya gambar. Baik dagi Kapaya, BPD dan kami Lembaga undang Adat Desa. untuk seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Buol serta tamu undangan yang berada di podium kanan untuk bisa bergabung melaksanakan sesi foto bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Ya, mohon izin saya pandu 1, 2, 3. Bisa sekali lagi 1, 2, 3. Pak Gubernur boleh jempol Pak di depan dada sebagai tanda Buol berani hebat. 1, 2, 3. Ya, dengan berakhirnya sesi Iya. Oh iya, untuk OPD. Tilo duduk kau tatandanio hormatami dia kau pu kareja bo pada tu beripu onu gundia nayaudon kami atoni upabisara mugile maaf mayahung kama uyo kunai lebe aku kunai dia noi gupah kau atau kareja no gundia mogile maaf oputo kareja alhamdulillah oputo gogopat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi foto bersama maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan Rembuk Budaya Kabupaten Buol. Kami pembawa acara mohon izin dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tilo duduyaka gautatu tandanio, sambil kita berfoto bersama kami ingin mengiring kepergian Ibu dan Bapak
dengan sebuah lagu asli Buol berjudul